Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop G-Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Pada saat ini, penampilan pedang itu memiliki rambut panjang yang menari di belakangnya. Kemudian dia mengangkat kedua jari ke atas. Pada saat yang sama, energi pedang yang sangat ganas menyapu ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan juga langsung beraksi dengan cepat. Kemudian, 8 penguasa berat misterius yang sunyi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian nyala api yang dahsyat mengalir ke dalam tubuh penguasa berat. Meskipun memotong dengan satu kaki, kecepatannya jauh lebih lambat. Tapi dia masih meraung dengan liar sebelum energi pedang datang yang menyebabkan nyala api membumbung ke langit dan langsung bertabrakan dengan energi pedang itu. Tuar! Segera suara ledakan terdengar kedua sisi bertambah dan berkurang segera. Namun, energi pedang lainnya meraung ke arah Xiaoyan dan ganas. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka roh pedang ini memiliki kekuatan luar biasa. Segera Xiaoyan sekali lagi melambaikan kakinya untuk melawan. Tapi di saat yang sama, Xiaoyan juga mengeluarkan panji penekan jiwa. Kemudian, kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti sosok di kejauhan yang menyebabkan roh pedang itu gemetar seperti jiwa. Dan dia langsung tersedot ke dalam panji penekan jiwa Xiaoyan. Sehingga hanya pedang Dongji yang tersisa. Segera Xiaoyan mengangkat jarinya dengan lembut. Kemudian pedang Dongji berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melambaikan tangannya dan giok khusus itu muncul di telapak tangannya. Sehingga pedang Dongji segera menghilang ke dalamnya. Setelah itu, Xiaoyan mengguncang panji penekan jiwa, kemudian melepaskan Dingmo lagi. Hanya saja kali ini, penampilan Dingmo berubah menjadi pria berjubah putih, seperti saat pertama kali dilihat Xiaoyan. Bagaimana jika Anda tidak bisa mengalahkan saya? Apakah Anda akan menyegel saya? Dingmo mendengus dingin sambil menatap Xiaoyan dengan jijik. Sebaliknya, kita bekerja sama untuk membantu saya selama ribuan tahun, dan saya akan melepaskan Anda setelah 10.000 tahun. Bahkan saya akan melindungi Anda untuk sementara waktu. Jika tidak, saya akan mengembalikan Anda ke Huachan. Setelah berbicara, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Namun kelopak mata Goyan yang berada di lengan jubahnya bergerak-gerak. Bunuh 1000 pisau, Anda semakin terlihat mirip dengannya. Tapi apa yang Anda ucapkan lebih baik daripada apa yang Anda nyanyikan. Goyan bergumam perlahan. Kemudian matanya memutih dan dia terus tertidur. Bekerja sama? Berhenti berbohong pada saya. Lagi pula, tak satu pun dari kalian yang baik, dan kalian hanya ingin mendalikan saya. Jadi apa bedanya jika Anda mengirim saya pada pemilik? Dingmo mendengus dingin. Setelah Xiaoyan mendengarkan, dia juga merasa, meskipun apa yang dia katakan baik-baik saja, tapi ada yang tidak beres. Tidak, lebih cepat diucapkan daripada dilakukan, dan jangka waktunya 10.000 tahun. Jika tidak, saya seharusnya bisa bertukar bantuan dengan menyerahkan Anda ke Huachan. Xiaoyan berkata dengan serius. Bagaimanapun kemampuan Dingmo, meskipun dia hanya roh pedang, tapi dia dapat divisualisasikan menjadi senjata. Namun kata-kata Xiaoyan memang terlihat sedikit menggertak. Hanya saja sebenarnya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Lagi pula Xiaoyan ingin bekerja sama dengannya. Adapun tujuannya, dia ingin mendapatkan kepercayaannya. Dengan cara ini, Xiaoyan mungkin bisa mengetahuinya. Mengapa Huachan ragu mempercayakannya untuk menemukan Dingmo? Bagaimana saya bisa mempercayakan Anda? Kata Dingmo dengan ragu-ragu, yang menunjukkan dia sangat takut pada Huachan. Jadi pasti ada rahasia di antara mereka.
Anda tidak punya pilihan karena Anda mengenali pedang doji. Anda pasti bisa menebaknya. Saya baru saja ditugaskan oleh Huachan untuk menemukan Anda. Tapi selama Anda mau bekerja sama dengan saya, maka saya tidak akan menyerahkan Anda padanya. Mendengar itu, mata Dingmo terlihat rumit. Keberadaan pedang Dongji memang bisa membuktikan kalau Xiaoyan dan Huachan saling mengenal. 10.000 tahun? Oke, saya akan bekerja sama hanya dalam 10.000 tahun, kata Dingmo dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum, tapi dia juga tidak berbohong, karena dalam 10.000 tahun itu sudah lebih dari cukup untuk mengendalikannya. Jadi pada saat ini, apakah itu jangkrik emas setinggi 6 kaki atau roh pedang Dingmo, mereka tidak akan menolak untuk dikendalikan oleh Xiaoyan, sehingga metode ini memungkinkan Xiaoyan menghindari banyak masalah dalam pertempuran. Meskipun Xiaoyan dapat mengendalikan keberadaan ini dalam waktu singkat. Bolehkah saya bertanya, jika Anda bukan roh pedang Huachan, lalu kenapa dia mencari Anda? Jelas, ini adalah pertanyaan terbesar Xiaoyan yang membuatnya semakin penasaran. Meskipun gelarnya adalah Juyang Tianxun, tapi saya tidak melihat keadaan seperti itu di matanya. Dan dia hanyalah orang yang sok suci yang ingin memanfaatkan saya. Dingmo mendengus dingin. Mendengar itu, Xiaoyan juga cukup terkejut dan berkata perlahan, "Bicaralah pelan-pelan." Saat Xiaoyan apa yang dikatakan Dingmo, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sepertinya dia bisa mendapatkan banyak informasi tentang Juyang Tianxun dari Dingmo. Dia ingin memanfaatkan Anda? Xiaoyan terus bertanya. Kalau bukan karena saya, bahkan jika dia adalah dewa surgawi 9 yang, dia juga tidak akan bisa menggunakan pedang ajaib itu. Hanya saja, setiap kali dia menggunakan pedang itu dengan bantuan saya, itu juga menghabiskan banyak energi saya. Bahkan, saya hampir musnah karenanya, kata Dingmo dengan ekspresi jelek. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya, Dingmo bukanlah roh pedang yang sederhana, dan pedang ajaib yang harus digunakan oleh Dingmo. Bahkan Juyang Tianxun tanpa Dingmo, dia tidak bisa menggunakan pedang itu sendirian. Yang menunjukkan kekuatan pedang ajaib ini tidak perlu diragukan lagi. Begitu. Bagaimana dengan senjata ini? Jika senjata ini dikendalikan oleh Anda, seharusnya tidak akan menghabiskan energi Anda, kan? Setelah berbicara, Xiaoyan menyerahkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi di depan Dingmo. Melihat itu, Dingmo mengangkat jarinya. Kemudian 8 penguasa berat misterius yang sunyi sebenarnya berada di luar kendali Xiaoyan. Dan itu menyapu menuju Dingmo dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera Dingmo mengangkat telapak tangannya, kemudian dia benar-benar meraih 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Sungguh penguasa ini luar biasa, dan ini sebenarnya telah melahirkan semangat. Sekarang saya ingin mengikuti Anda untuk waktu yang sangat lama, karena ini pertama kalinya saya melihatnya, penggaris yang sangat besar dan berat, yang seluruhnya terbuat dari vibranium. Dan ini adalah bahan yang terbaik. Sayang sekali, kata Dingmo sambil memegang 8 penguasa berat Xuansong. Setelah selesai berbicara, penampilan Dingmo awalnya pria berjubah putih, tiba-tiba berubah menjadi pria besar setinggi beberapa kaki. Meskipun semua kulitnya yang hitam, tapi ada garis merah di atasnya. Sepertinya 8 penguasa berat yang sunyi telah berubah menjadi wujud manusia. Saat dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, sebuah bayangan tebal meraung dan ganas. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat ke arah pria hitam besar itu, yang mengayunkan 8 penguasa berat. Namun, tiba-tiba cahaya aneh muncul di mata Xiaoyan, karena bahkan dengan kekuatan ayunan satu kakinya, dengan kekuatan langkah ke-9 keabadian Kaisar Xiaoyan saat ini, dia tidak dapat membuat gerakan seperti itu. Awalnya, Xiaoyan dapat mengeksplorasi kekuatan beberapa aturan samar-samar. Tapi sekarang,
Xiaoyan bisa melihat kekuatan aturan yang terdapat pada bayangan 8 penguasa berat. Tepat ketika Xiaoyan menatap pria jangkung berkulit gelap yang berada beberapa kaki jauhnya, Xiaoyan segera merentangkan telapak tangannya. Kemudian pria gelap itu berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya hitam itu berubah menjadi 8 penguasa berat yang sunyi. Kemudian dipegang di telapak tangan Xiaoyan. Tapi saat ini, 8 penguasa berat tiba-tiba bergetar tak terkendali di tangannya. Jadi Xiaoyan segera menutup matanya. Tepat ketika untuk pertama kalinya Xiaoyan merasakannya, seolah-olah Xiaoyan merasa bahwa 8 penguasa berat yang sunyi telah hidup kembali. Segera kekuatan abadi berubah menjadi nyala api dan langsung mengalir ke 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Melahap api dan menjalankan penguasa guntur. Gumam Xiaoyan perlahan. Jelas, ini adalah keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan. Segera Xiaoyan terbang ke udara. Pada saat yang sama, gelombang nyala api membungkus seluruh tubuh 8 penguasa berat yang sunyi. Kemudian Xiaoyan melangkah dengan kakinya dan langsung menebas menuju kekosongan di lubang cacing. War! Di bawah suara ledakan yang bergema, tiba-tiba gelombang nyala api yang membumbung ke dalam kehampaan, sehingga menggemparkan di tengah ketiadaan. Tepat di lubang cacing ini, semua energi tidak bisa bertahan selamanya. Semua hilang dalam sekejap. Namun sebelum cahaya nyala api tersebut menghilang, semua batera bergetar tak terkendali dan langsung tersapu oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan hampir menjungkir balikkan semua batera. Tepat saat merasakan dampak energi yang menakutkan menyebar, semua dewa abadi di Bahtera menoleh. Kemudian mereka melihat, meskipun lubang cacing ini tidak runtuh, namun badai kehampaan raksasa muncul dan langsung menuju Bahtera mereka. War! Di bawah suara teredam, saat badai hampa yang diciptakan oleh Xiaoyan hampir menghantam Bahtera, Xiaoyan mengayunkan 8 penguasa lagi untuk menghancurkan badai hampa di lubang cacing dia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.